Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang model-model pembelajaran. Apa sih model pembelajaran itu? Model pembelajaran merupakan seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru, serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Jadi secara keseluruhan, model pembelajaran bisa diartikan sebuah rangkaian penyajian materi ajar. Model pembelajaran ini fungsinya nanti untuk merencanakan aktivitas belajar mengajar agar tujuan pembelajarannya ini bisa tercapai secara maksimal. Kemudian model-model pembelajaran itu memiliki 4 jenis model. Yang pertama ada model interaksi sosial, pemrosesan informasi, model personal, dan model tingkah laku. Model interaksi sosial merupakan model yang mengutamakan hubungan individu dengan masyarakat atau orang lain. Jadi model ini tuh mengutamakan antara hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Nah, jadi selain itu juga model interaksi ini tuh berfokus pada peningkatan kemampuan siswa untuk berhubungan dengan orang lain dalam proses-proses yang demokratis dan bekerja secara produktif dalam masyarakat. Kemudian, metode ini tuh didasari oleh teori Gestalt, di mana menitik beratkan hubungan yang harmonis antara individu dengan masyarakat. Nah, si teori Gestalt ini tuh memiliki aplikasi-aplikasi. Yang pertama tuh pengalaman insight. Jadi pengalaman insight itu kemampuan mengenal keterkaitan unsur-unsur dalam suatu objek. Jadi guru hendaknya mengembangkan kemampuan peserta didik itu dalam memecahkan masalah dengan insight. Terus yang kedua ada aplikasi teori Gestalt pembelajaran yang bermakna. Maksudnya pembelajaran yang bermakna di sini tuh jadi konten yang dipelajari si peserta didik tuh hendaknya memiliki makna yang jelas bagi dirinya ataupun kehidupannya di masa yang akan datang. Jadi si pengajar tuh harus menitik beratkan bahwa pembelajaran yang dia ajarkan itu memiliki makna yang akan menguntungkan atau berarti bagi si peserta didik tersendiri. Kemudian yang ketiga adalah perilaku bertujuan. Jadi maksudnya pembelajaran terjadi karena peserta didik memiliki harapan tertentu atau memiliki tujuan tertentu. Jadi oleh sebab itu pembelajaran akan berhasil bila peserta didik mengetahui tujuan yang akan dicapai. Yang terakhir dalam aplikasi teori Gestalt tuh ada ruang hidup. Prinsip ini dikembangkan oleh Kurt Lewin, penemu teori medan field theory. Prinsip ini tuh menyatakan bahwa peserta didik terkait dengan lingkungan atau medan tempat ia berada. Jadi si peserta didiknya itu tergantung dengan di mana lingkungan ia berada. Nah, ini merupakan strategi pembelajaran yang diajarkan dalam metode pembelajaran metode interaksi sosial. Yang pertama tuh kerja kelompok. Si kerja kelompok ini tuh bisa mengembangkan keterampilan si peserta didik. Jadi kerja kelompok sangat penting untuk peserta didik dalam proses bermasyarakat. Yang kedua ada pertemuan kelas. Nah, si pertemuan kelas ini tuh penting untuk mengembangkan pemahaman mengenai diri sendiri dan tanggung jawab bagi si peserta didik. Jadi dengan strategi pertemuan kelas ini tuh diharapkan si peserta didiknya itu mampu memahami dirinya sendiri atau diri orang lain serta bisa menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab lagi. Kemudian yang ketiga ada simulasi. Simulasi ini tujuannya adalah untuk membantu siswa mengalami kenyataan sosial. Nah, di simulasi ini tuh ada yang namanya menguji reaksi si peserta didik. Jadi si pengajar bisa mengetahui gimana sih reaksi peserta didik itu dalam menghadapi simulasi kenyataan sosial yang sesungguhnya. Kemudian yang keempat ada bermain peran. Bermain peran tuh memberikan kesempatan pada siswa untuk menemukan nilai sosial dan pribadi melalui situasi tiruan.
Jadi bermain peran ini nggak kalah penting dengan ketiga strategi yang tadi. Yang terakhir ada pemecahan masalah sosial. Nah, pemecahan masalah sosial ini tuh mampu mengembangkan kemampuan memecahkan masalah sosial dengan cara berpikir logis. Jadi, si peserta didik tuh diajarkan atau dipaksa untuk memecahkan suatu masalah sosial dengan pikiran-pikiran logis yang berusaha ia kembangkan dalam otaknya. Kemudian ada tahap-tahap si model interaksi sosial. Menurut Joyce dan Weil dalam buku Udin 2001, model ini tuh memiliki 4 tahap. 4 tahapnya itu yang pertama ada orientasi, ada latihan bagi peserta, ada proses simulasi, dan yang terakhir pemanfaatan dan debriefing. Untuk tahap pertama ada orientasi. Jadi orientasi itu menyediakan berbagai topik simulasi yang akan diintegrasikan dalam proses simulasi. Lalu setelah disediakan berbagai topiknya akan dijelaskan prinsip simulasi dan terakhir memberikan gambaran teknis secara umum tentang proses simulasi. Jadi di orientasi ini adalah gambaran-gambaran teknis secara umumnya ya. Kemudian yang kedua tuh latihan bagi peserta. Latihan bagi peserta tuh contohnya membuat skenario yang berisi aturan, peranan, langkah, pencatatan, ataupun bentuk keputusan yang harus dibuat, serta tujuan yang akan dicapai. Selain itu juga latihan bagi peserta menugaskan para pemeran dalam simulasi untuk mencoba secara singkat suatu episode. Nah, yang tahap ketiga tuh ada proses simulasinya itu sendiri. Di dalam proses simulasi ini tentunya ada pelaksanaan simulasi untuk memperoleh umpan balik dan evaluasi dari hasil pengamatan terhadap performa si pemeran dan menjernihkan hal-hal yang miskonsepsial. Selain itu, di proses simulasi ini juga setelah dijernihkan hal-hal yang miskonsepsial, kita akan melanjutkan simulasinya untuk ke tahap selanjutnya, yaitu pemanfaatan dan debriefing. Dalam pemanfaatan dan debriefing ini memberikan ringkasan mengenai kejadian dan persepsi yang timbul selama simulasi, memberikan ringkasan mengenai kesulitan dan wawasan para peserta, menganalisis proses, membandingkan aktivitas simulasi dengan dunia nyata, dan menghubungkan proses simulasi dengan isi pembelajaran, dan yang terakhir tuh menilai dan merancang kembali simulasi. Jadi penjelasan tentang model interaksi sosial cukup sekian. Nah, selanjutnya ada model pemrosesan informasi. Model pemrosesan informasi ini berdasarkan teori belajar kognitif Piaget dan berorientasi kepada kemampuan siswa dalam memproses informasi untuk memperbaiki kemampuannya. Proses informasi ini merujuk pada cara pengumpulan atau menerima stimuli dari lingkungan, yaitu yang pertama, mengorganisasi data, yang kedua, memecahkan masalah, yang ketiga, menemukan konsep, dan menggunakan simbol verba dan visual. Teori ini dipelopori oleh Robert Gage pada tahun 1975 yang berasumsi bahwa pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangannya. Perkembangan merupakan hasil kumulatif dari pembelajaran. Dan dalam pembelajaran akan terjadinya proses penerimaan informasi baru yang kemudian diolah sehingga menghasilkan output dalam bentuk hasil belajar. Dalam interaksi antara keduanya menghasilkan hasil belajar. Nah, pembelajaran merupakan keluaran dari pemrosesan informasi yang berupa kecakapan manusia atau human capitalities yang terdiri dari informasi verbal, kecakapan intelektual, strategi kognitif, sikap, kecakapan motorik. Nah, selanjutnya, menurut Robert M. Gage, terdapat 8 fase pada proses pembelajaran. Yang pertama, motivasi. Nah, pada fase awal saat memulai pembelajaran, dengan harus adanya dorongan untuk melakukan suatu tindakan dalam mencapai tujuan tertentu.
yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, yang kedua, pemahaman. Nah, pemahaman yaitu individu menerima dan memahami informasi yang diperoleh dari pembelajaran. Memahami didapat melalui perhatian. Nah, yang ketiga yaitu perolehan. Yaitu individu memberikan makna atau persepsi segala informasi yang sampai pada dirinya. Terjadi pada penyimpanan dalam memori siswa. Nah, yang selanjutnya itu penahanan. Nah, penahanan yaitu mempertahankan informasi atau hasil belajar agar dapat digunakan untuk jangka panjang. Proses mengingat jangka panjang. Nah, selanjutnya ingatan kembali. Nah, ingatan kembali yaitu mengeluarkan kembali informasi yang telah disimpan. Itu bisa ada ketika ada rangsangan. Selanjutnya generalisasi. Generalisasi yaitu menggunakan hasil belajar untuk keperluan tertentu. Selanjutnya perlakuan. Perlakuan yaitu perwujudan hasil perilaku individu sebagai hasil belajar. Nah, yang terakhir yaitu umpan balik. Umpan balik yaitu individu memperoleh feedback dari perilaku yang telah dilakukan. Selanjutnya terdapat 9 langkah yang harus diperhatikan pendidik di kelas dalam kaitannya dengan pembelajaran proses informasi, yaitu yang pertama, melakukan tindakan untuk menarik perhatian siswa. Yang kedua, memberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran dan topik yang akan dibahas. Nah, yang ketiga, merangsang siswa untuk memulai aktivitas pembelajaran. Yang keempat, menyampaikan isi pembelajaran sesuai dengan topik yang telah ditetapkan. Yang kelima, memberikan bimbingan bagi aktivitas siswa dalam pembelajaran. Yang keenam, memberikan penguatan pada perilaku pembelajaran. Yang ketujuh, memberikan feedback terhadap perilaku yang ditunjukkan siswa. Yang kedelapan, melaksanakan penilaian proses dan hasil. Yang kesembilan, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanggung jawab berdasarkan pengalamannya. Nah, setelah itu terdapat beberapa strategi pembelajaran. Model pemrosesan informasi, diantaranya mengajar induktif. Nah, mengajar induktif yaitu mengembangkan kemampuan berpikir dan teori siswa. Nah, yang kedua, latihan inquiry. Latihan inquiry yaitu untuk mencari dan menemukan informasi yang diperlukan. Ketiga, inquiry keilmuan. Inquiry keilmuan bertujuan untuk mengajarkan sistem penelitian dalam disiplin ilmu dan diharapkan memperoleh pengalaman dalam domain-domain lainnya. Yang keempat, pembentukan konsep. Nah, pembentukan konsep ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir induktif, mengembangkan konsep dan kemampuan analis. Yang kelima, model pengembangan. Nah, model pengembangan ini bertujuan untuk mengembangkan inteligensi umum, terutama berpikir logis, aspek sosial, dan moral. Yang keenam, advanced organizer model. Nah, model ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan memproses informasi yang efisien untuk menyerap dan menghubungkan satuan ilmu pengetahuan secara bermakna. Nah, selanjutnya implikasi dari teori belajar kognitif Piaget dalam pembelajaran. Di antaranya yaitu bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru hendaknya menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Yang kedua, anak akan belajar dengan baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Nah, guru juga harus bisa membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan belajarnya sebaik mungkin. Nah, yang terakhir, itu bahan yang harus dipelajari hendaklah dirasakan. Nah, bahan yang harus dipelajari hendaklah dirasakan baru tetapi tidak asing.
Nah, berilah peluang kepada anak untuk belajar sesuai dengan tingkat perkembangannya. Di kelas, berilah kesempatan pada anak untuk dapat bersosialisasi dan berdiskusi dengan temannya sebanyak mungkin. Selanjutnya ada model personal. Nah, model personal merupakan model pembelajaran yang menekankan kepada proses pengembangan kepribadian individu siswa. Artinya, model ini bertolak belakang dengan model humanistik. Pada prosesnya untuk mengembangkan hubungan yang produktif dengan lingkungannya, maka model ini memperhatikan emosional siswanya. Model ini mengutamakan hubungan antara pribadi, pertumbuhan siswa yang dihasilkan melalui aktivitas pembelajaran. Lalu ada 3 tujuan model personal. Yang pertama, menuntun siswa untuk memiliki kekuatan mental yang lebih baik dan kesehatan emosi yang lebih memadai. Yang kedua, meningkatkan proporsi pendidikan yang berasal dari kebutuhan dan aspirasi siswanya sendiri. Lalu yang ketiga, mengembangkan jenis-jenis pemikiran kualitatif tertentu seperti kreativitas dan ekspresi pribadi. Berdasarkan tujuan tadi, model pembelajaran personal dapat diterapkan dalam 4 cara. Yang pertama, model pengajaran personal bisa digunakan sebagai model pengajaran umum. Lalu yang kedua, model ini bisa digunakan untuk membumbui atau menambah rasa suatu lingkungan pembelajaran yang dirancang di tengah beberapa model lain. Nah, kita pun bisa berpikir panjang tentang cara mengenai segala sesuatu yang kita lakukan untuk memaksimalkan anggapan positif siswa tentang diri mereka sendiri serta meminimalisir kekhawatiran jika pengajaran kita tidak mencerminkan hal-hal manusiawi yang wajar pada mereka. Lalu yang ketiga, kita bisa menggunakan hal-hal yang unik dalam model pengajaran personal untuk menasihati siswa. Lalu yang terakhir, kita bisa membuat sebuah kurikulum akademik untuk para siswa. Lalu terdapat 5 strategi dalam model pembelajaran personal yang dapat diterapkan dalam mengajar. Nah, yang pertama ada model pembelajaran tanpa arahan atau non-directive teaching. Model ini bertujuan untuk membentuk kemampuan dan perkembangan pribadi atau kesadaran diri, pemahaman, dan konsep diri. Model ini sangat membantu karena menggunakan cara-cara yang paling efektif dalam mengungkap emosi yang mendasari suatu masalah adalah dengan mengikuti pola perasaan pelajar ketika mereka dibebaskan untuk berekspresi. Maka guru akan cenderung memilih untuk membiarkan pelajar untuk mengikuti aliran pemikiran dan perasaan siswanya. Jika pelajar mengekspresikan dirinya secara bebas, maka masalah dan emosi yang mendasari akan muncul dan sebagai sumber pembelajaran. Lalu yang kedua ada model pembelajaran latihan kesadaran atau awareness training. Model pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri. Keunggulan dari model ini ada pada prosedur pengajaran yang didasarkan atas teori counter. Teori ini menjelaskan metode untuk meningkatkan kesadaran hubungan antara manusia yang didasarkan atas keterbukaan, kejujuran, kesadaran diri dan tanggung jawab, perhatian terhadap perasaan diri sendiri atau orang lain, dan berorientasi pada kondisi saat ini. Nah, yang ketiga ada model pembelajaran sinektik. Model sinektik bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, ekspresi kreatif, empati, dan wawasan dalam hubungan sosial. Terdapat 2 strategi yang mendasari model ini, yaitu menciptakan situasi yang baru dan memperkenalkan keanehan. Lalu yang keempat ada sistem konseptual, dirancang untuk meningkatkan kekomplekan konseptual dan keluasan pribadi siswa. Lalu yang kelima ada pertemuan kelas. Menurut strategi ini, pendidikan yaitu untuk tanggung jawab sosial yang mencakup berpikir, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan yang baik. Berkaitan dengan siswa itu terdapat 3 pertemuan kelas, yakni pertemuan pemecahan masalah, pertemuan open-ended, dan pertemuan diagnosis pendidikan. Nah, selanjutnya ada 5 fase dalam model personal yang diungkapkan oleh Rogers pada tahun 1986. Di antaranya, mengartikan situasi yang sudah ada. Jadi, guru memberikan motivasi agar siswa bebas berekspresi atau berpendapat. Lalu yang kedua, mengembangkan wawasan siswa, mendiskusikan masalah
dan guru memotivasi dan membantu penyelesaian masalah pada siswa. Lalu yang ketiga, mengeksplorasi masalah. Siswa dimotivasi untuk mendefinisikan masalah yang dihadapi, maka guru akan menerima dan mengklarifikasi ide siswa tersebut. Yang keempat, merencanakan dan membuat keputusan. Guru mengklarifikasi berbagai kemungkinan keputusan yang diambil siswa. Siswa merencanakan tindakan awal sesuai dengan keputusan yang diambil. Lalu yang kelima, mengintegrasikan. Jadi siswa menambah pengetahuan yang lebih baik dan mengembangkan beberapa tindakan yang positif. Guru memberikan motivasi. Selanjutnya adalah model tingkah laku. Model tingkah laku adalah usaha-usaha menciptakan sistem yang efisien bagi kegiatan-kegiatan pembelajaran dan modifikasi atau shaping tingkah laku dengan manipulasi penguatan atau reinforcement. Model modifikasi tingkah laku mengenal perubahan-perubahan tingkah laku, mengutamakan perubahan-perubahan eksternal tingkah laku peserta didik beserta deskripsinya berupa tingkah laku yang visible. Lalu ada di model-model sistem perilaku. Yang pertama adalah model instruksi langsung. Instruksi langsung memainkan peran yang terbatas namun penting dalam program pendidikan yang komprehensif. Beberapa keunggulan terpenting dari instruksi langsung ini adalah adanya fokus akademik, arahan dan kontrol guru, harapan yang tinggi terhadap perkembangan siswa, sistem manajemen waktu, dan atmosfer akademik yang relatif stabil. Yang kedua adalah model simulasi. Simulasi pada hakikatnya didasarkan pada prinsip sibernetik yang berhubungan dengan komputer. Fokus utama dalam teori ini adalah munculnya kesamaan antara mekanisme kontrol timbal balik sistem elektronik dengan sistem-sistem manusia. Operant conditioning model. Pengetahuan tentang operant conditioning model ini berasal dari ilmuwan yang bernama B.F. Skinner dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa melalui hubungan antara tindakan-tindakan dengan konsekuensinya, kita belajar berperilaku dengan cara-cara tertentu. Model ini merupakan proses pembelajaran melalui reward dan punishment, atau disebut juga instrumental conditioning, yaitu perilaku kita biasanya menghasilkan konsekuensi. Jadi kalau misalnya siswa melakukan sesuatu kemajuan, maka diberikan reward, dan jika siswa melakukan kesalahan, maka diberi punishment yang bersifat mendidik. Karakteristik model tingkah laku, prosedur dan teknik treatment. Yang pertama, menekankan pengaruh belajar dan lingkungan. Prosedur dan teknik treatment menekankan pada modifikasi tingkah lingkungan tempat di mana individu tersebut berada, sehingga membantu dalam berfungsi secara lebih baik. Yang kedua, fokus pada perilaku. Fokus pada perilaku artinya menempatkan penempatan pada perilaku yang dapat diukur berdasarkan atas dimensi-dimensinya. Ada dua bentuk, yaitu behavioral excesses, dan yang kedua adalah behavioral deficit. Yang ketiga adalah mengikuti pendekatan ilmiah. Mengikuti pendekatan ilmiah artinya bahwa penerapan modifikasi perilaku memakai prinsip-prinsip dalam psikologi belajar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang keempat, menggunakan metode-metode aktif dan pragmatik untuk mengubah perilaku. Menggunakan metode-metode aktif dan pragmatik untuk mengubah perilaku atau mengutamakan aplikasi dari metode atau teknik-teknik yang telah dikembangkan dan mudah untuk diterapkan. Selanjutnya adalah prinsip modifikasi perilaku. Yang pertama adalah kebanyakan tingkah laku manusia adalah hasil belajarnya, karena itu dapat diubah dengan belajar. Yang kedua adalah tingkah laku dapat diubah dengan memanipulasi kondisi belajar.
Yang ketiga, tingkah laku seseorang dapat diatur, diubah dengan memberikan konsekuensi terhadap tingkah laku orang itu sendiri. Yang keempat adalah target tingkah laku yang mudah diubah adalah tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Tingkah laku itu perlu dirinci dengan jelas indikatornya. Yang kelima, meskipun ada keterbatasan tertentu atau pengaruh temperamen atau emosional, semua anak berfungsi lebih efektif jika mengalami konsekuensi yang tepat. Lalu ada teknik modifikasi perilaku. Yang pertama adalah penguatan negatif. Penguatan negatif adalah penguatan peniadaan tingkah laku yang disukai. Yang kedua adalah penguatan positif. Penguatan positif berupa memberikan stimulus positif berupa ganjaran atau pujian terhadap perilaku atau hasil yang memang diharapkan. Yang ketiga adalah penglihatan. Penglihatan adalah upaya mengubah perilaku seseorang dengan cara menghentikan pemberian respon terhadap suatu perilaku peserta didik. Yang keempat adalah penghukuman. Penghukuman merupakan pemberian stimulus yang tidak menyenangkan untuk menghilangkan dengan segera perilaku peserta didik yang tidak dikehendaki. Yang kelima adalah penundaan. Merupakan tindakan tidak jadi memberikan ganjaran atau pengecualian pemberian ganjaran untuk orang-orang tertentu. Cukup sekian pemaparan materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.